Bismillahirrahmanirrahim. Ziyaratu Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Cuman kalau mau ziarah biayanya mahal sih ya. Ya wes, kalau belum bisa ziarah ke Rasulullah ya ke penerusnya Rasulullah, ke para ulama, ke habaib, ke guru-guru. Kalau nggak bisa ya ke orang tua. Kalau nggak bisa ya wes sering-sering baca doa, sering-sering bersolawat. Likulli ahadin, untuk setiap orang, wa tata'akkadu, dan sangat-sangat ditekankan lil hujjaji, untuk jamaah haji, aksara, lebih banyak. Cuman kan sekarang dibatasi ya. Ya wis dari jauh lah. Wa tarkuha, dan meninggalkannya, ma'at tamakkuni, padahal dia mampu untuk berziarah, minha, ke ziarah Nabi itu, maka hasratun azimatun, kerugian yang besar. Padahal dia mampu. Kecuali orang yang nggak mampu ya ziarahnya dengan membaca sholawat, apalagi di malam Jumat. Sholawat ya yang pendek-pendek ya gampang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wa hirmanun, terhalang, min khairin katsirin, dari kebaikan yang banyak. Ini bagi yang mampu. Bilangnya katanya belum dipanggil. Yang manggil Nabiullah Ibrahim ketika selesai bangun langsung teriak-teriak Nabiullah Ibrahim. Udah ratusan tahun, ribuan malah tahun yang lalu. Wa ingkaruha, dan mengingkari sunnahnya ziarah. Nah sekarang mulai banyak orang-orang yang berpikir liberal. Di TikTok kan banyak kan, iya, yang ngapain umroh, ngapain haji, dia adanya bikin kayak orang Arab aja. Di TikTok banyak banget itu. Apalagi yang itu melabeli, dia bilangnya katanya alumni pesantren, dia katanya mahasiswa dari kampus Islam. Bikin TikTok rata-rata yang itu melemahkan semangat untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Rata-rata mereka yang tidak senang dengan bangsa Arab. Mereka bilang orang haji umroh hanya bikin kayak orang Arab aja, hanya bikin kayak negara Arab. Berapa masuk devisa yang masuk setiap tahun dari Indonesia aja berapa ratus ribu dari Indonesia, belum dari negara-negara lain. Itu orang-orang yang mengingkari kayak begitu itu. Wa ingkaruha, orang yang mengingkari sunnahnya ziarah makam Rasulullah, dolalun, itu sesat kabirun, yang besar. Wa khusranun, dan kerugian mubinun, yang jelas-jelas rugi. Orang-orang yang mulai berpikir malah meninggalkan agama mulai banyak sekarang. Orang nggak mau beragama, ngapain repot-repot, yang penting pokoknya kerja, baik sama tetangga kanan kiri, sama orang beres. Nah kalau kayak gitu yo sama aja sama kebu. Kebu ya sambil kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur. Wal afdalu, dan yang paling afdal lil hujjaji, bagi jamaah haji, takdimuha, itu mendahulukan ziarah Nabi, makam Nabi, alal haji, dibanding dengan pelaksanaan ibadah haji. Ini yang kloter pertama. Kalau kloter terakhir ya nggak bisa. Tapi sekarang barusan sore tadi diumumin ada kementerian khusus haji dan umroh. Baru sore tadi. Ya gara-gara itu yang iya, banyak menteri. Baru sore tadi saya lihat di YouTube reshuffle kabinet bahwa ada kementerian baru yaitu khusus menangani haji, Kementerian Haji dan Umroh.
Ya semoga-moga lah yang udah daftar-daftar biar cepet berangkat. Amin. Nggak nyampe berapa puluh tahun? 20. Itu kalau Bu Mansur sekarang daftar berarti berangkat umur berapa Bu Mansur? 90. Aduh, nyampe sono udah pakai tongkat kanan, kiri nunu. Nah, kalau 20 tahun Makan kurma sampai ini. Aduh ya Allah. Ya siapa tahu dengan ada kementerian itu jadi rapi, teratur, biaya lebih terjangkau ya. Iya, seperti dulu lagi. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji yang afdol, ziarah dulu. Ibarat kata begini, kita mau kemana-mana itu ibaratnya pulau nuwun. Pulau nuwun itu apa? Permisi. Permisi. Kalau saya, kebiasaan saya biasanya kalau datang ke daerah yang belum pernah saya datangi, itu paling enggak saya kirim Fatihah, kirim doa untuk orang-orang soleh yang ada di situ. Misalnya saya datang ke yang belum pernah saya datangi, misalnya di mana kayak daerah-daerah sini. Itu, yang mana? Itu ibaratnya tadi ya itulah permisi. Kalau orang Jawa amit-amit, amit-amit permisinya ya paling tidak dengan berkirim doa, baca Fatihah. Ya kalau kayak di sini misalnya, ya setiap malam minggu setiap yasinah setiap tadarus ya saya selalu sampaikan, saya baca, maksudnya itu saya kirim Fatihah untuk wali-wali Allah, orang-orang soleh yang dimakamkan di Tarumajaya, khususnya pahlawan setia. Kalau di Villa Mahkota kan nggak ada kuburan ya? Atau ada jangan sampainya Bu Mansur di situ ya, Bu Mansur? ada orang kucing. Nah, ibarat kata sebelum berada di tanah haram, permisi, amit-amit. Kalau orang Jawa amit-amit, kalau orang Sunda naon ya? Punten-punten ama yang ada di situ. Lah kalau orang dulu belum kenal agama katanya ama karuhun, ama engkang bau rekso kalau orang Jawa. Ya amit-amit permisi. Saya dulu ingat tahun 2000, yang ke Ambon itu kan berapa ya? 2014 apa ya? Saya hampir sebulan ke Ambon. Itu asal malam ini acara, siang itu saya diajak sowan ke tetua adat. Ya ada juru terjemah, wong dia nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasanya dia. Cerita orang situ kalau mereka rata-rata nggak beragama, Islam enggak, Kristen enggak, Amin enggak beragama. Ya sebagai percaya adanya Tuhan. Ya kalau di Kulon Baduy, kalau di Ambon ya nggak tahu apa namanya. Pada nyirih rata-rata. Lah itu cerita orang sono kalau ngadain acara nggak amit-amit, nggak permisi, halangan itu ada aja. Entah ada yang kesetrum, ada yang sound meledak. Nah itu. Makanya saya setiap malam ini misalnya acara, siang itu saya diajak sowan ke tetua adat. Kalau orang sini ya engkang bau rekso ya. Kalau orang Sunda kok karuhun. Lah ibarat kata kita sebelum berada di dua tanah suci itu kita amit-amit sowan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak saya tuh dulu waktu sebelum mondok ya saya ajak sowan ke pendiri pondoknya walaupun udah nggak ada. Ya ibarat tadi pamit dulu. Nah dalam hal ini wal afdalu lil hujjaji taqdimuha alal haji. Bagi orang yang berangkat haji, bagi yang memungkinkan maka ziarah ke makam Rasulullah dulu. Ingkanal waktu apabila waktunya wasian luas. Ya berarti yang kloter pertama sampai kloter berapa itu kan ya Madinah dulu baru Makkah. Yumkinu fihi tahsilul haji ba'daha, yang memungkinkan bisa dilaksanakan haji setelah ziarah. Tapi kalau nggak bisa ya sebisa-bisanya. Ya kecuali bawa kendaraan sendiri ya suka-suka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu, dan disunnahkan liqasidi ziyarati bagi orang yang ada keinginan untuk ziarah. Ayyuk sirofi tariqihi, untuk memperbanyak di perjalanannya minas sholati, membaca salawat wassalami dan salam alaihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang bilang
kalau punya keinginan apa-apa selawatin aja dulu. Pernah denger ya? Iya. Nah ya ini yang ada keinginan untuk bisa sana ya banyak sholawat. Awalnya omongan itu ya pikir saya itu ya biasa-biasa aja. Ternyata begitu saya cari ada referensinya bahwa di antara fadilah sholawat itu mempermudah keinginan atau cita-cita yang kita pengen capai. Makanya kadang bahasa gampangnya biasanya di medsos kan meme itu ada ya udah selawatin aja. Nah, ya ternyata masuk ya ini orang yang mau berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak sholawat. Ya, sholawat yang simpel aja, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau sholawat yang susah-susah yo, oh iya, angel. Wa ayyazida min dzalika, dan hendaknya menambah banyak membaca sholawat idza ra'a haramal madinati, ketika sudah mulai melihat kemuliaan kota Madinah. Wa asjaroha, dan pepohonannya. Syajarah itu pohon, kalau asjar berarti pohon-pohonnya. Wa ayyal tasila, dan hendaknya mandi sunnah inda wusulil madinati, ketika baru nyampai ke Madinah. Di antara mandi sunnah itu ketika masuk ke dua tanah haram. Mandi itu kan ada yang mandi ibadah, ada yang mandi adah. Mandi adah itu yang mandi sehari-harian ini, yang nggak perlu niat, nggak perlu apa-apa, yang penting siram-siram diam biur pakai sabun beres. Itu namanya mandi adah. Kalau yang mandi ibadah itu mandi yang ada nilai ibadahnya. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kalau wajib dulu udah dibahas di awal-awal kitab ini. Mandi junub belum mandi besar. Kalau mandi sunnah salah satunya diantaranya ketika akan masuk ke dua tanah haram, baik Makkah atau Madinah. Terus misalnya ada mandi yang sunnah itu setelah memandikan jenazah, itu hukumnya sunnah. Kalau cuma nyentuh tok nggak mandiin, disunnahkannya berwudu. Kalau habis memandikan, walaupun nggak memandikan full, umpama hanya sekedar siram, ya tetap sunnahnya selesai itu mandi. Setiap hari Jumat sunnahnya juga mandi. Sebelum melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, mandi. Orang yang baru masuk Islam mandi. Orang yang baru sembuh dari sutris mandi. Umpama kemarin-kemarin kalau diajak ngobrol sinyalnya kadang nyambung, kadang enggak. Lah begitu habis kepentok pohon mangga lah kok normal, sunnahnya mandi. Itu mandi sunnah, itu namanya mandi ibadah. Kalau yang mandi biasa-biasa namanya mandi adah. Adah itu ya adat tidak adat kalau di Indonesia kan, kebiasaan. Yang itu mau mandi mau enggak ada pahalanya, enggak ada dosanya, enggak ada hukum apa-apa, itu namanya adat. Kalau ibadah itu ada pahalanya, tapi kalau ibadah itu yo ada aturannya, enggak sekedar yang penting nyiram-nyiram. Yang kadang yang kurang tepat orang mandi ya ibadah itu. Orang mandi yang ibadah itu kan air nggak boleh bercampur dengan apa-apa. Bukan, bercampur dengan benda suci aja nggak boleh. Makanya kalau mandi ibadah, mau sunnah mau wajib, itu yes, pokoknya kita siram dulu semuanya, udah yakin kita rata dengan diniati sunnah. Setelah semuanya rata, baru pakai sabun. Atau dibalik, pakai sabun dulu semuanya, udah bersih semuanya, tinggal kita baru niat. Umpama mau niat sholat id, ya saya niat mandi sunnah untuk sholat id, baru mandi lagi. Tapi tadi yang tadi udah beres semua, udah sikat gigi, udah sampoan, udah macam, udah beres semua, baru disiram lagi. Lah kalau baru nyiram, umpama ya, kalau apalagi yang mandi wajib, Abu Mansur mah aman sekarang mah enggak ya, libur.
Oh, mandi gajah. Enggak. Itu umpama kok seandainya nawa itu Ghusl-Ropil Hadasil langsung belum rata dia udah sabunan, mandinya nggak sah. Harus basah semuanya. Harus basah dulu semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, pokoknya dari rambut yang diurai semuanya. Kalau semuanya udah basah, udah beres, udah basah, itu berarti mandi udah selesai. Itu yang mandi ibadah udah selesai. Ganti mandi adah, pakai sabun, pakai sampo dan lain-lain. Nah, kalau kok umpama baru kepala langsung sampoan, badannya belum. Lah kok dia udah niat, itu namanya mandinya tidak sah. Itu mandi ibadahnya tidak sah. Kalau mandi ada, nah kecuali kalau yang punya kolam renang, mas sekalian langsung bur. Atau mbak kalau ada hujan, langsung lari keluar sono kemari. Kan udah basah semua tuh. Nah baru pakai sampo, sabun dan lain-lain. Itu harus bisa membedakan mana mandi adah, mana ibadah. Kalau ibadah itu tadi aturannya air itu nggak boleh kecampuran benda suci, apalagi benda najis. Yang aman yang pakai shower, tinggal duduk aja di bawahnya, kan rata semua. Habis itu baru sampoan, sabunan dan lain-lain. Walaupun mandinya sampai air habis satu ini, tapi kalau tadi keliru itu mandi ibadahnya nggak sah. Kalau mandi adah mah nggak ada hukum apa-apa, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla dukhuliha, dan sebelum masuk ke kota Madinah. Wa illam yatamakkan, dan kalau memang tidak memungkinkan, fa ba'da dukhuliha, maka setelah masuk kota Madinah. Wa qabla dukhulil masjid, dan sebelum masuk ke Masjid Nabawi. Wa ayyal basa, dan hendaknya memakai andofasiyabihi, yang terbersih dari pakaiannya. Wa yatatayyaba, dan ia memakai wangi-wangian, memakai minyak wangi. Ini sebagai perwakilan kalau mau sholat ya begitu. Hadisnya bukan hadis, malah Quran langsung bilang khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik setiap masjid. Masjid ini maksudnya mau sholat. Kalau perempuan lebih rapi ya, kadang laki-laki itu masalah ya, pakai kaos oblong, apalagi kaos hadiah partai lagi. Ada bacaannya gede, sholat di belakangnya kan otomatis baca kopi ABC. Begitu nengok ke bawah, merek sarung ganti. Lah kalau yang perempuan rapi yuk pakai mukena. Paling-paling ada, saya pernah lihat di sini ada tulisannya mengenang 40 hari siapa gitu. Rasulullah itu ada keterangan dalam kitab Bulughul Maram, beliau itu pernah dihadiahi baju garis-garis. Kalau baju Jawa kayak sorjan gitu loh, baju garis-garis. Itu pun beliau nggak berkenan pakai ketika mau sholat. Beliau itu kalau sholat mau makainya selalu yang polos. Kita Indonesia kalau polos nggak seru ya. Yo, zaman saya kecil dulu setahu saya mukena itu polos semua. Sekarang itu warna-warni ya kembang ya macam-macam. Kalau mukena yang rata-rata sekarang kan sambungan ya. Itu memang rawan sih. Rawan terbuka. Makanya di pondok anak saya itu nggak boleh pakai mukena yang sambungan. Nggak boleh, harusnya yang terbuka. Memang rawan. Saya pernah ngeliat tutorial di YouTube. Itu ada ustazah yang dari Lirboyo kalau nggak salah ya. Dia memberikan tutorial untuk hati-hati yang mukena yang sambungan. Apalagi yang mukenanya kurang gede. Itu kalau takbir itu biasanya bisa keangkat, bisa kebuka. Wasiyabul bidu, dan pakaian yang putih afdhalu min ghairiha, itu lebih baik dari yang selain putih. Dan memang pakaian yang disukai oleh Rasulullah itu yang warna putih. Kalau kita ya sembuh senemu-temunya ya. Yo coklat, yo biru, yo lorek-lorek, yo ireng sembuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyadkhula al-masjida min babi Jibril, dan masuk ke masjid dari pintu yang namanya pintu Jibril. Kalau sekarang dikasih nomor 40 berapa itu? Pintu Jibril. Itu konon Rasulullah itu sering berjumpa menerima wahyu dari malaikat Jibril itu ya di pintu itu, kan dekat kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha takhalahu, dan ketika masuk ke masjid itu qasoda, maka niatkanlah atau tujulah ar-raudhah asy-syarifah. Dan itu sekarang uyel-uyelan. Sholat asal udah tengok assalamualaikum udah diusir, udah suruh pergi. Kalau nggak pergi dijunjung diangkat lamaan. Wahya ma bainal qabri, yaitu antara maqam wal mimbari dan mimbar, wa shalla, dan salat tahiyatul masjid fiha, di dalamnya itu. Ini yang memungkinkan. Dan tahiyatul masjid itu sunnah setiap masuk masjid, mau ngaji mau apa. Lah kadang kan kalau ibu-ibu kan kalau mau ngaji nggak pakai mungkin aja. Nah, karena nggak memungkinkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, bisa diganti dengan membaca tasbih 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sebagai ganti dari tahiyatul masjid. Misalnya kayak di sini mau ngaji yang Sabtu pagi, lah kan nggak kayaknya kalau bukan kan nggak ya. Iya ya wes, pokoknya pas nyampe ke pintu, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, kemudian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali sebagai pengganti dari tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sunnah untuk setiap kali masuk masjid. Tapi lain kalau orang yang mundar mandir, lagi ada acara mundar mandir, masuk lagi doa lagi, masuk lagi doa lagi, lo ya enggak. Ya ketika habis keluar agak lamaan atau baru masuk, itu yang disunahkan untuk membaca doa dan tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Dan kalau memang tidak memungkinkan untuk tahiyatul masjid, silahkan diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 4 kali. Ini ada keterangan dalam kitab Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain itu penulisnya asli ulama Indonesia, Imam Nawawi Banten, orang Banten. Nah, karena mungkin beliau sangat paham karakter watak orang Indonesia itu kan, kalau untuk tahiyatul masjid itu kadang kalau laki-laki kalau pas mau Jumatan doang, itu kayak tahiyatul masjid itu sunnah. Lah di lain-lainnya kayaknya enggak, padahal setiap kali mau masuk masjid baik laki-laki maupun perempuan hukumnya sama, yaitu untuk tahiyat itu artinya memuliakan. Ya, tahiyatul masjid berarti memuliakan masjid dengan sholat sunnah 2 rakaat. Saya mengaji di masjid sana juga nggak pernah saya tahiyat masjid. Masuk itu aja. Masuk ya, iya masuk baik. Itu berarti nggak amit-amit, nggak permisi, nggak kulon nuwun sama masjid. Ya kalau nggak tahiyatul masjid ya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali baru duduk. Jangan kok datang udah duduk baru baca itu. Tahiyatul masjid itu kan dilakukan saat masuk ke masjid sebelum duduk. Nah sebagai pengganti tahiyatul masjid ya sama sebelum duduk. Jadi umpama begitu masuk kan biasanya ada tempat yang kita tuju mau duduk sebelah sono umpamanya, ya sambil jalan membaca. Lah nanti kalau udah duduk udah gugur kesunahannya, udah hilang kesunahan untuk membaca tahiyatul masjid itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, biasanya masuk masjid asal masuk gitu aja. Masuk sedang. Doa doang tapi itu yang subhanallah baru tahu sekarang. Makasih. Ya alhamdulillah ngaji. Iya, tadi kan kamu ngaji. Alhamdulillah.